Iya, ada yang aneh Pak. Jadi untuk keseharian kan biasa ya ngobrol gitu kan enak. Ya. Ada sesuatu yang mungkin disumputin Ya, gitu ya, ya. diumpetin. Ya, gitu. diumpetin. Jadi saya tahu nih ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, apa kabar sahabat Ritem dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Tiswanto di channel Ritem. Oke, saat ini saya sedang berada di rumahnya Pak Sarikun. Mas Sarikun apa Pak Sarikun ya? Pak Sarikun. Hah? Pak apa Mas? Ya Mas. Mas boleh, Mas boleh Pak, Ya, boleh. Kalau siap. Mas kan lebih muda ya. Iya, betul. Mas Sarikun dan di sebelahnya ini istrinya Ibu Muhleni ya. Oke, nah saat ini kita mau berbincang-bincang dengan pasangan suami istri yang sangat luar biasa ini ya. Perjuangannya sangat dahsyat. Namun sebelumnya ini buat sahabat Ritem yang baru menonton video ini ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan dukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak buat orang lain. Oke, sahabat teman semuanya, ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Sarikun dan Mbak Muhleni ya. Ini beliau ini sudah saya kenal ya cukup lama lah, sekitar berapa ya kita kenal? 2019 akhir apa ya? Akhir ya? Ya. Ya hampir mau 2 tahun lebih, mau 3 tahun, dan saya cukup mengenal beliau dan saya tahu bahwa beliau berdua nih pasangan suami istri yang sangat kompak, yang sangat luar biasa. Oke, Mas Sarikun apa kabar? Luar biasa, pasti keren. Oke, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya. Mbak Muhleni gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, ini Pak. kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Kita Siap. waktunya sebentar ini buat barangkali dari obrolan kita nanti ada hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Oke, Mas Sarikun sama Mbak Muhleni ini ngomong-ngomong asli mana nih? Ya, kalau saya asli dari Cilacap. Bener namanya Mas Sarikun ya? Betul, betul, Oke. Pak. Yang agak kerasa dikit. Ya, siap. Ya, kalau saya asli dari Cilacap, Pak. Kalau istri asli dari Hidupnya ke sana, Ya. nah jangan diungkurin. Diungkurin Kalau apa istri ya? Asli dari Banyumas. Dari Banyumas, Ya, ya. Istri dari Banyumas, jadi merantau ke Bandung ya. Iya, betul. Oke, ini sebelumnya nih kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang bisnis 3 Network yang sedang Ya. kita kerjakan. Siap. Nah, kalau di Bandung sendiri udah berapa lama merantau nih, Mas? Kalau dari saya awal merantau itu dari tahun 1997 lah, Pak. 1997, Ya. sekarang 2022, berarti udah berapa tahun ya? Ya kurang lebih ya udah 25 tahun lebih lah, Pak. Wih, luar biasa. Iya. Berarti waktu itu masih bujangan. Masih bujangan, Pak. Berarti belum ketemu istri di mana? Di Kalau Bandung. ketemu istri ya kebetulan waktu itu istri ini diajak oleh ibunya ya datang ke Cimahi. Ya. Nah, waktu itu saya masih bujangan dan kerja di sebuah perusahaan yaitu di yang sekarang udah tutup lah itu. Ada perusahaan jadi besar di- ketemunya di Bandung. Betul. Oh iya. Kalau sebelum menjalankan 3 Network ini kan sekarang sudah full time ya. Iya. Artinya sudah full time itu sudah benar-benar fokus menjalankan 3 Network ini. Sebelumnya nih Mas Sarikun sama Mbak Muhleni apa nih kegiatannya, kerja atau dagang atau apa nih? Sebelum saya gabung di 3 Network ini, Hmm. saya sebelumnya Agak kerja. keras sih suaranya. Ya. Saya sebelum di program 3 ini saya kerja ya dulu di sebuah perusahaan Pabrik. pabrik ya Iya. di Cimahi. Di Cimahi, ya. Ya. Udah kurang lebih sekitar 21 tahun, Pak. Oh, kerja di pabrik, nggak Iya. keluar-keluar di satu pabrik. Betul, satu pabrik. 21 itu. tahun. 21 tahun. Berarti begitu merantau ke Bandung langsung kerja di pabrik ini. Betul. Luar biasa. Dari bujangan Dari bujangan. sampai punya anak. Iya. Sampai punya istri. Iya. Luar biasa, lama banget aja 21 tahun. Ini satu kerjaan sama mbaknya juga. Iya. Oh, ya. Jadi ketemunya di situ juga ya? Iya, di Oh, kerjaan. jadi ini apa namanya? Cilok. Cinlok, cinta lokasi. Gitu ya kira-kira ya? Betul. Woi, karena sering ketemu gitu Iya. ya. Akhirnya, wih, ada gadis tuh. Deketin. Iya, betul. Akhirnya jadi istri itu ya. Iya. Oh iya.
21 tahun itu luar biasa banget ya. Terus waktu pertama kali ketemu bisnis 3 Network itu siapa sih yang ngajak Mas Sarikun? Berarti waktu itu masih kerja atau sudah? Sudah berhenti Pak. Sudah berhenti? Iya. Berhenti itu berarti di PHK? Di PHK, cuman ya sampai sekarang untuk pesangon itu belum ada lah ya. Itu di PHK-nya kenapa? Oh, pabriknya tutup. Pabriknya tutup. Oh, jadi terpaksa diberhentikan. Iya. Tapi sebenarnya masih betah kerja. Masih. Ya Karena kalau mungkin pabriknya masih berjalan sampai sekarang mungkin masih kerja ya, ya. masih betah ya. Iya gimana kan kalau nggak kerja ya nanti nggak dapat cuan ya. Betul. Betul. Nah waktu itu yang menawarkan bisnis 3 yang menawarkan 3 itu siapa nih Mas? Ya kebetulan waktu itu sama-sama di PHK juga sama adik ya. Saya dikenalkan program ini ya. Itu sama adik saya sendiri Pak. Oh sama adik. Iya Mas Arikin waktu itu datang ke saya ya. Dalam keadaan sama-sama di PHK. Sama-sama nganggur berarti. Sama-sama nganggur. Oh iya. Terus adik ini datang ke rumahnya Mas Sarikun nawarin bisnis ini. Iya betul. Nah terus langsung terima atau gimana nanti waktu nawarinnya gimana? Ya awal-awalnya sih katanya ini ada program baru ya, ada bisnis katanya teh. Bisnis seperti apa saya juga kurang tahu kan. Juga beliau ini awal mula datang ke saya juga untuk menerangkan ini ya saya kurang yakin gitu kan. Karena ada yang namanya menabung gitu kan. Saya belajarnya dari bukan belajar ya, ada pengalaman lah, pengalaman walaupun saya tidak ikut langsung di bisnis waktu itu di bisnis orang lain gitu Pak. Tapi ya melihat pernah dengar. Ya, pernah dengar katanya diajak bisnis menabung sama adik. Iya. Ya, sementara posisinya kan baru di PHK. Jadi boro-boro buat nabung gitu. Iya orang buat makan aja mungkin ya kan karena kan udah di PHK berarti nggak ada sumber income atau ada sumber penghasilan nggak ada ya. Nggak ada sampai sekarang. Luar biasa ya. Jadi begitu ditawarkan sama adik untuk bisnis menabung ya, ini bahasa sederhananya lah. Ya karena kalau bisnis sebenarnya kan investasi, cuma kita bahasa sederhananya biar mudah diterima. Ya ini bisnisnya menabung gitu ya. Nah, terus langsung mau atau enggak? Ya waktu itu belum memutuskan Pak. Belum memutuskan. Ya masih saya tunda dulu. Saya melihat apakah ini benar-benar nyata gitu kan. Nah, terus saya pantau lewat WhatsApp ya, waktu itu udah ada WhatsApp status gitu kan. Ini bener nggak ini bonusnya kok tiap bulan ada kenaikan yang tadinya ya mungkin pertamanya ada 1 juta gitu kan. Saya belum klik ya. 1 juta mungkin lah biasa bagi saya mungkin kan. Terus di bulan kedua di-share lagi Pak, naik lagi 2 juta. Buat bikin status lagi, adik itu ya, betul. baca lagi, naik lagi. Betul. Nah dari situlah saya coba-coba gitu. Lama kok naik gitu ya. Betul. Akhirnya tanya atau gimana? Tanya-tanya. Ke adik ya gimana ini caranya seperti itu. Ya udah kalau misalkan gitu mau saya datang lagi. Iya. Langsung datang lagi. Datang lagi dan beliau terangkan. Waktu datang ke sini lagi banyak ada nggak? Waktu adiknya Mas Sarikin datang ke sini. Kebetulan pas nggak ada Pak. Saya lagi di Serang Banten. Ya. Oh lagi di liburan di Serang Banten. Lagi liburan. Sekolah. Jadi adiknya tuh datang ke sini ngobrol. Iya betul. Terus begitu ngobrol yang kedua langsung ikut atau gimana? Ya. Ngobrol yang kedua itu saya kasih brosur lagi Pak. Oh dikasih brosur lagi. Saya baca-baca. Ini ada income katanya. Tapi ya belum tahu istri Pak. Nah, karena itu saya masih takutnya kan nanti tanpa persetujuan istri Pak. Jadi saya simpan ini brosur di atas lemari Pak. Disembutin. Tapi belum ikut itu. Belum ikut Pak. Cuma dikasih brosur, terus disumbutin. Nah, terus sejarahnya ikut gimana? Nah, caranya ikut ya karena berarti adik datang kedua juga belum ikut? Belum ikut Pak. Ya mungkin dalam waktu 1 tahun saya menunda Pak. Jam sekali. Iya. 1 tahun saya menunda. Sudah datang ke sini pasti nggak ikut. Yang kedua udah semangat tapi masih nggak ikut. Masih nunggu sampai 1 tahun. Masih 1 tahun. Itu kenapa lama banget 1 tahun? Ya emang mungkin saya sadari ya waktu itu karena pertama
belum ada percayaan lah. Kepercayaan ini masih kurang ya sama Percaya sama siapa? ya mungkin sama perusahaannya waktu itu. Oh, waktu itu belum yakin sama perusahaannya. Iya, Terus Dan juga ada kan omongan. lihat status adik itu bonusnya naik terus. Iya. Cuman waktu Itu masih belum percaya belum juga. percaya juga. Ada omongan yang mungkin dari luar ada Oh. katanya gitu. Oh. Katanya. Nah, Berarti begitu adik datang yang kedua, terus tanya-tanya di luaran, Ya, betul. terus sama orang-orang yang di luar dibilangin, Ya. awas hati-hati. Ya, gitu. betul, Pak. Oh, akhirnya ragu lagi, nggak ikut, sampai nunda satu tahun. Nah itu pas ikutnya bagaimana Nah, itu? pas ikutnya ya karena mungkin kan Adik juga udah nggak pernah cerita lagi. ya masih tetap Pak. Oh, Ya, masih. beliau ini masih tetap rajin ke Oh, saya seminggu silaturahmi ya seminggu sekali lah. Ini luar biasanya seperti itu adik Masih ya. tetap gitu. Masih tetap. Oh. Jadi masih mau berbagi karena mungkin melihat ya sama-sama sudah tidak bekerja ya mungkin kalau kerja di luaran sana untuk usia saya mungkin kan udah di 40 lah. Ya, ada kepala 40-an. 4 seperti itu ya mungkin ya susah lah Pak Iya. kalau untuk kerja di luar Asik sana ini ya betul ya. sampai 1 tahun. Nah, jadi pas sekitar 1 tahunan begitu melihat adik kok bonusnya makin gede atau Makin gimana gede. tuh? Kenapa setahun terus ikut gitu? Ya karena ya yang membuat Mas Sarikun ikut yang apa tuh? betul lah. Jadi yang membuat saya ikut di program ini ketika saya melihat bonus adik itu semakin besar ya. Jadi saya butuh Kalau lihat penghasilan. duit Iya. orang langsung hijau. Iya. Langsung tertarik gitu. Iya, saya benar-benar butuh penghasilan di waktu itu karena melihat ya untuk anak ini kan masih sekolah. Berarti itu udah 1 tahun ya? 1 tahun sejak di PHK berarti Betul, ya? betul Pak. Oh, dikasih tahu, diajak, nunda sampai setahun. Sementara dalam jeda waktu 1 tahun tuh Mas Sarikun nggak ada kerjaan yang pasti gitu. Iya, betul. Serabutan. seadanya Pak. Luar Ya. biasa. Dan waktu itu kan ya anak ini kan masih butuh biaya seperti itu. Iya dong, namanya orang hidup itu. Betul. Terus akhirnya udahlah nyerah atau gimana? Ya, Ke adik. pas tanggal 2 Juli saya ingat waktu itu ya karena ini sejarah buat saya. Oh iya, tanggal 2 Juli 2019 Pak. 2019. Jadi setahun setahun berjalan di PHK lah gitu Pak. Nah, tanggal 2 Juli 2019 ya saya putuskan untuk join ya kepada adik saya, udah datang lagi lah ke sini, saya pingin penjelasan yang 3 kali berarti. Iya betul, penjelasan yang benar-benar meyakinkan saya Iya, seperti itu, adiknya Pak. juga luar biasa ya. Mau aja ya, setahun aja dia Iya, sabar berarti ya. Alhamdulillah gitu Pak. Luar Jadi biasa. Ini suatu saat ini harus ketemu dengan adiknya nih. luar biasa. Nah, terus Nah, saya putuskan tanggal 2 Juli 2019 dan ya ini waktu itu ngomong nggak sama istri? belum Pak. Enggak. Belum ngomong. Enggak ngomong, Pak. Masih belum ngomong? Masih belum ngomong. Dipendem sendiri Iya. selama setahun. Iya betul. Luar biasa. Jadi ya waktu begitu gabung Nah, ya saya bikin statistik gitu. Oh. Tapi ya saya hapus lagi. Kan pasti istri lihat itu Pak. Gitu. oh iya. Saya hapus lagi, ya, takutnya kan nggak ada kesetujuan gitu. Iya, karena nggak ngomong. Betul. Kenapa nggak ngomong? Takut itu nanti gimana? Ya mungkin kan Sama. ya takut sih nggak Pak. Jadi kalau misalkan ini jadi tidak ada restu atau misalkan saya Tapi kok nekat gitu? ya, kalau nggak ada izin ya saya nekatnya ya saya melihat kalau misalkan saya kerja terus saya nggak akan mungkin bisa membahagiakan keluarga karena ya saya sadari lah Iya. kalau kerja terus makin lama saya bekerja mungkin kan usia ya mungkin kan tenaga juga. Iya. Nah saya Akhirnya nekat Akhirnya memutuskan nekat gitu. Walaupun memutuskan. istri nggak ngerti. iya betul Pak. Oh, oke. Asik ya. Sudah setahun dia 3 kali datang, begitu ikut ternyata nggak ngomong juga sama istri gitu Iya, ya. betul. Nah terus lama-lama istri tahu nggak? Berapa Nah. lama istri ketahuan sama istrinya? 1 minggu Pak. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Setelah beliau atau istri saya pulang dari Serang, ya kan? Oh, emang lama sampai setahun? Saya di Serang 1 mingguan hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 Ya, bulan. liburan sekolah. Oh, iya. Berarti begitu gabung 1 minggu ketahuan. Iya. Tahunya gimana tuh Mbak di Laksitan nih? Iya, Pak. Jadi awalnya itu ya memang Ada yang aneh nggak kayak biasanya? Biasanya ngobrol lepas. Ini kalau Betul. ketemu kayak menghindar atau iya, gimana? jadi saya kan tambah Curiga. bertanya-tanyanya Iya. ini ada apa gitu kan. Nah, setelah itu udah 1 minggu, nah ngobrol. Mas, Oh, ini suami. suami gitu ya, saya sudah ikut program ini ya. Cina.
nanti buat anak mau kuliah, gitu kan? Iya, iya. Sekolah anak sama mau kuliah. Iya, ngomongnya gitu buat tabungan anak nanti mau kuliah. Sekarang kan anak SMP kelas 2. Nanti setelah kita udah punya tabungan, mungkin nanti untuk biaya kan besar. Nanti untuk biaya boleh ya saya nabung. Oh, nabung buat anak kuliah lah. Untuk nanti saya ketika tua mana? Saya kan gitu ya. Aku udah ikut sama adik sudah daftar 1 minggu. Ya udah kalau gitu aku langsung daftar aja. Oh, langsung boleh. Iya, Oh. justru kenapa nggak ngomong kalau ini program yang sangat bagus gitu, Pak. Ngomong dulu. Ternyata istrinya kan Ternyata baik. saya selama ini tuh Malah ikut. nggak pernah dikasih tahu informasi tentang programnya, itu belum pernah. Terus itu ngomong bla 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 bla. Iya, Akhirnya, ya udah, ngobrol. Mas, Mbak juga saya Iya, ikut ya gitu. setelah itu saya beda 1 minggu ya, di tanggal 12 Juli saya langsung memutuskan di malam hari itu ya, jam 12 malam, saya langsung panggil adik itu, Bapak Sarikin, saya pokoknya hari ini langsung mau gabung, langsung mau daftar. Langsung malam-malam Mas Arikin juga. Iya, langsung ke sini jam 12 malam, Luar masih ada Pak biasa fotonya tadi, Pak. Luar biasa ya. Bener, Ya, ya. iya. Wah, mantap. Terus dulu dia ini keren banget nih ya, Iya. ya perjuangannya ya, artinya perjuangan untuk bergabung juga nih, luar biasa ya. Iya, Nah terus setelah bergabung apa yang dilakukan? Kan berarti ada 3 manfaat kan, kemarin ada investasinya, ada insurannya, kemudian ada income-nya. Ini yang tertariknya yang mana ini? Oh, Apa 3-tiganya atau yang mananya ini? untuk siapa Pak? Saya? Iya, ya dua-duanya kan udah Oh ya, bergabung. siapa? Kalau untuk saya ya, yang pertama saya bergabung di program ini kan belum pernah yang namanya dikasih penjelasan. Iya, Jadi jadi saya tujuannya hanya untuk masa tua gitu aja. iya, Oh. kalau belum tahu ada suami bisnisnya belum. kalau suami taunya untuk tabungan nanti anak kuliah. Ya, Nah, saya kalau berpikir lagi ketika nanti saya tua mana gitu kan. Jadi Oh. harus saya untuk masa tua, suami menabung untuk biaya anak sekolah Jadi kuliah. sama sekali belum dikasih tahu. Belum, ada- Pak. Waktu malam-malam. Ya, waktu itu saya memutuskan, itu setelah saya buka video YouTube, yang saya buka itu Double Crown itu adanya Pak Afrial dengan Bu Tini, Pak. Oh, Iya. lihat YouTube. Iya, saya buka ternyata di sini YouTube. ada income-nya. Iya, ketika apa itu 3i, itu ternyata ada investment, insurance dan income. Terus saya yang dilihat itu income, Pak. Apa itu? Kan saya kan memang sekolah hanya SMP, Pak. Iya, iya, iya. Iya, jadi belum S2 lah. Iya, S2 betul. S2 Nah, KW. setelah saya lihat itu SMP. income bisa 500 juta per bulan, Pak. 2 orang itu, Pak. Makanya dari situ saya langsung benar-benar seperti mendapatkan anugerah gitu, Pak. Langsung saya memutuskan di malam itu. Langsung manggil adik tadi. Iya, langsung Lik, Oh. pokoknya ke sini saya mau gabung. Ya nanti dulu enggak, saya harus sekarang. Karena saya Jam sudah 12 tahu, malam. iya jam 12 malam. Liliknya langsung ke sini. Iya, langsung ke sini, betul. Langsung saya nabung cash 400 Pak itu. Pak. Langsung Iya, nabung, padahal ya untuk biaya mungkin kedepannya 1 minggu. Saya jadi nggak pikirkan. uang yang 400 berarti pendaftaran pertama, Iya. ya buat nabung pertama tuh untuk Biaya ke depan. untuk Iya. biaya keluarga itu. Iya. Itu dimasukin ke sini. Iya. Nah, terus untuk kedepannya gimana? Saya itu pikir yang berpikir. kedua kali Pak. Karena harus ikut program ini. daripada saya menunda bergabung di program ini gitu kan, lebih baik sekarang saya putuskan, nanti saya bisa double crown, udah gitu aja Pak. Mantap, luar biasa. Saya berpikirnya ke situ Pak. Nah, terus setelah ikut nih ceritanya kan, setelah bergabung berarti suami istri. Nah, itu apa yang dilakukan? Kan Ya. udah istri kan udah tahu nih, Betul, udah betul. ikut, udah bergabung. Nah, terus apa yang dilakukan saat itu? Nah, saya terus Udah. dikasih saran sama beliau adik saya, udah kamu belajar dulu kantor gitu kan. Oh, sudah belajar kantor. Suruh apa kata saya? Hmm. Ya ini nanti ketemu sama Pak Tiswanto gitu kan, orang Jawa ini katanya. Oh. Ini sudah punya income suami istri 80 juta gitu. Oh. Ada ya orang yang punya penghasilan sebesar itu Oh ya. Oh, masa dari Cilacap ya? dari Cilacap juga Pak. Jadi pengen tahu juga. Betul. Hmm. Itu waktu saya pertama datang ke kantor juga. Terus datang ke kantor. Ya, cuman saya beliau ini datang ke sana lebih awal, Pak. Nah, saya dikasih Sherlocknya untuk datang ke kantor ini sama anak beliau. Jadi sama siapa si Ropi gitu. Nah, itu dikasih Sherlocknya pokoknya nanti kamu bisa datang ke kantor karena Ropi kemarin udah pernah ke sana gitu. Oh. Saya penasaran, yaudah Ropi ditaruh diatur di sini. Oh, dia bareng pakai motor. Iya, bertiga.
Rofi buat petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Ternyata nggak sampai. Ternyata lupa. Setelah sampai mungkin Soekarno Hatta ya, lewat Soekarno Hatta waktu Iya, itu. udah jauh. Itu lupa jalannya. Aduh. Katanya ini nanti mulai jam 7 Pak kan. Iya. Mungkin waktu itu jam 7 sampai jam 9 9 ya, saya. Nah, ini udah nyampe setengah 9 saya belum sampai. Ini bener enggak ya. Terus saya carilah di Google Map. Ternyata nyasar. Iya, ternyata nyasar itu. Nah, nyampe kantor itu betul jam setengah 9 lah kurang lebih. Udah mau selesai berarti. Udah mau selesai ya, kebagian materi sedikit. Ya, tapi ketemu sama Pak Tiswanto itu. Alhamdulillah waktu itu yang ngisi siapa ya Maya? Iya, pas pertama itu ada Pak Lukas. Ada Pak Lukas Pak. Nah, terus ketemu sama Sarikin, hati saya itu orangnya yang depan, yang duduk di kursi itu penghasilan 80 juta sama istrinya Pak Tiswanto itu orang Cilacap. Istri juga heran-heran Pak, ada orangnya bener apa enggak gitu. Ya itu singkat cerita nih ketemu terus bener, akhirnya yakin. Nah sejak di kantor itu apa yang dilakukan? Oh iya. Nah, dari semenjak itu saya ikut belajar gitu kan ya. Tambah yakin. Itu banyak orang ya, yang suasananya penuh Pak. Waktu itu kan ya ada AC juga panas gitu kan. Ini banyak orang dokron pada lompat-lompat. Saya masih bingung gitu kan. Tujuannya apa gitu kan. Ya cuman ngumpul-ngumpul kayak gitu kan. Nah, pikir saya waktu itu kan orang ngumpul-ngumpul punya penghasilan besar itu dari mana gitu. Dari situlah saya terus sharing-sharing ya, mungkin dalam masa bisnisnya sharing sama adik saya Sarikin ya, gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan, karena saya yakin waktu itu saya benar-benar butuh penghasilan. Berarti sejak datang ke kantor sejak saat itu udah langsung ini sama Mbak. Iya, langsung semangat itu. Langsung yakin ya. Saya yang mengajaknya, langsung yakin, Pak. Langsung semangat, udah lihat kantornya, akhirnya ngobrol sama adik, terus konsultasi lah ya mungkin ya, sharing-sharing, dan akhirnya langsung jalanin bisnisnya. Terus begitu jalanin bisnis, dapat bonus nggak kira-kira? Alhamdulillah Pak, waktu itu setelah saya jalankan bisnis di bulan Desember Pak. Nah, Desember itu ya. Cek dari kantor berapa lama tuh dapat bonusnya? Ya kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan lah. 3 bulan kemudian dapat bonus berapa ya? Ya saya dapat elit kurang lebih waktu itu 1.350.000. Alhamdulillah. Nyata itu uangnya. Ada Pak. Semakin yakin. Tambah semangat. Terus belajar terus akhirnya. Iya. Berarti ini langsung berdua ya. Berarti sejak saat itu langsung serius, maksudnya ngerjain ini. Iya. Nggak ada lagi ngerjain yang lain. Tidak ada Pak. Waktu itu memang lagi nganggur. Iya, lagi nganggur ya. Nah, sekarang memang udah nggak nganggur ya. Ya alhamdulillah dari program 3 Network ini saya jadi tambah yakin punya pastinya dari sini saya punya penghasilan baru lah Pak. Yang mungkin waktu itu hilang. Ya, karena mungkin di pekerjaan sudah diberhentikan dan alhamdulillah di program 3 Network ini saya menjadi punya penghasilan baru lagi. Akhirnya terus belajar, tambah yakin, karena tadi impiannya kan begitu lihat pertama YouTube pengen 500 juta. Itu yang terus sampai sekarang masih ada ya? Masih ada Pak. Oh iya. Dan itu yang membuat semangat itu. Nah terus setelah dapat bonus 1.300.000 langsung tambah semangat lagi. Langsung gaspol. Terus dapat lagi bonus berapa nih? Ya. Kesininya semakin bertambah Pak. Alhamdulillah ini dibantu oleh adik saya sendiri. Pasti damping yang pertama-tama. Dan sampai sekarang masih bantu ya? Adik masih bantu untuk home sharing atau pembinaan, tetap masih tetap setia gitu Pak. Ya. Terus setelah ini kan sudah lama nih agak ceritanya ini kan berarti udah masuk bukan hanya di 3i-nya, terus masuk juga di komunitas Ritem gitu. Nah, ini apa yang dirasakan sama Mas Sarikun sama Mbak Muhleni gitu kan. Di samping tadi bisnisnya itu kan karena perusahaan kita besar. Apa yang dirasakan suasana waktu tentunya kan 21 tahun kerja sama yang sekarang itu seperti apa? Iya betul Pak. Jadi alhamdulillah ini menjadi sebuah keberkahan buat saya ya. Ini masuk komunitas Ritem yang dibangun oleh Pak Tiswanto dan Ibu Desi Rahmayati. Ya, saya doakan semoga Pak Tis dan Ibu Desi ini benar-benar double crown. Amin. Ya Allah.
ya yang saya dapatkan setelah saya ikut di komunitas Ritem ini sangat luar biasa Pak. Yang tadinya mungkin dari sikap ya, yang pertama pasti sikap. Yang mungkin ya sebelum saya ikut di program ini sering sekali mungkin kan sering tidak bisa mengontrol betul Pak, emosi cepat. Jadi cepat tersinggung seperti itu. Kalau ada omongan-omongan yang kira-kira ya mungkin menyakitkan, langsung cepat naik tersinggung emosinya. Betul gitu ya. Betul. Yang dirasakan sama Mbak Mulai ini apa nih perbedaannya dulu sama sekarang? Oh iya Pak, ya kalau memang dulu ya sebelum bergabung di komunitas Ritem ini gitu kan, yang namanya keluarga pastinya Pak ada yang kita namanya marah sama anak sama istri itu. Yang sekarang alhamdulillah dengan adanya komunitas Ritem ini dan alhamdulillah saya sudah bergabung jalan 4 tahun ya Pak. Ya, saya sudah benar-benar merasakan perbedaan yang sangat luar biasa Pak. Jadi bisa mengontrol gitu. Iya, mengontrol emosinya gitu. Bahkan ada yang namanya kata-kata mungkin kurang baik, sekarang kita ada remnya Pak. Ya, jadi dengan ilmu Ritem ini saya jadikan yang pertama untuk rem hal-hal yang mungkin kurang baik Pak. Alhamdulillah. Terus kemarin kan terakhir saya lihat naik posisi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat ya naik posisi. Jadi naik posisi tanggal kedua Mas Arikun namanya leader agensi ya. Iya, alhamdulillah. Ini istrinya mau tim agensi. Amin. Iya, Pak. Berarti kira-kira kemarin berapa bonus leader agensi? Alhamdulillah ya. 300 ya. Ya, untuk bonus pertama saya di leader agensi kurang lebih sekitar 2.300.000. Alhamdulillah ya. Aduh, saya yakin dahsyat. Dengan saya ngerti persis sih kegigihannya Mas Arikun dan Mbak Mulyani istrinya ini memang luar biasa ya. Dan ini sebenarnya betah nih ngobrol cuma karena durasi waktu ya. Ini terakhir gitu buat Mas Arikun sama Mbak Mulyani harapannya seperti apa setelah di 3A kemudian ke depannya seperti apa dan nanti silakan pesan-pesan buat sahabat Ritem yang nonton video ini. Silakan. Oke ya. Jadi alhamdulillah setelah saya ikuti program 3 Network, khususnya di Ritem ini ya harapan saya itu bisa merubah hidup lah untuk keluarga saya yang mungkin selama ini punya impian ya pastinya dari dulu ini belum ada realisasi ya karena impian kami ini besar Pak untuk keluarga dan semoga Ritem mengantarkan saya ke puncak kesuksesan bersama Pak Tiswanto dan Bu Desi dan tim semuanya ya sampai crown agensi. Mudah-mudahan saya dan istri dan keluarga ini bisa bertahan Pak. Amin. Harus bertahan. Pasti ya, harus bertahan dan harus yakin bahwa Mas Arikun pasti bisa. Kalau dari Mbak Mulyani mungkin buat ada pesan kesan seperti apa? Silakan Pak. Dari istri nih dari sudut pandang seorang istri atau seorang perempuan. Gimana Pak? Ya, jadi dengan program 3i Network ini Pak, jadi benar-benar saya jadi bisa yang namanya punya impian yang sangat kuat Pak. Ya, sebelum saya bergabung di program ini memang mungkin saya dulu hanya bisa membayangkan ya, gitu, membayangkan mungkin untuk kedepannya seperti apa, tetapi saya belum tahu persis ya yang namanya impian itu apa. Dengan bergabungnya di program 3i Network, khususnya saya di Ritem ini, jadi saya yakin dan benar-benar saya bisa mewujudkan sebuah impian ya Pak. Impian yang terutama keluarga saya lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, dan saya bisa menyekolahkan anak saya ke jenjang yang lebih tinggi lagi Pak. Ya, dan pasti saya bisa sukses dan mensukseskan semua mitra-mitra yang ada di bawah jaringan saya Pak. Ya, dan terutama juga yang paling spesial ya untuk Bapak Tiswanto dan Ibu Desi. Saya doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, selalu dilancarkan ya selama dunia akhirat dan berguna bagi semua orang Pak. Amin. Terima kasih, semoga harapannya, doa dan harapan Mbak Mulyani dan Mas Arikun bisa terkabul dan akhirnya terkabul ya. Amin. Oke, Mbak Mulyani, Mas Arikun, terima kasih banyak atas waktunya. Ini ya semoga
penonton yang lihat video ini bisa mengambil hikmah yang positifnya, ya, bahwa kalau kita mau berjuang, kalau kita mau punya tekad dan punya kemauan yang kuat, Allah akan selalu memberikan jalan. Ini belajar dari tadi ngobrol dengan Mas Arikun dan Mbak Muheni, kerja selama 21 tahun, ternyata pabrik tempat kerjanya yang sudah begitu lama dan begitu besar, ternyata Allah berkehendak lain. Ini kemudian perusahaan yang sudah besar itu bangkrut dan akhirnya terjadilah PHK. Dan setelah di PHK kemudian bertemu dengan sebuah pulang, walaupun harus nunggu 1 tahun, ya, tetapi alhamdulillah tidak ada yang terlambat. Setiap keputusan pasti akan selalu ada konsekuensi baik, apalagi keputusan baik, ya. Dan yakin Mas Sarikun dan Mbak Muheni bisa mewujudkan impian melalui program ini. Amin. Ya. Semangat, tetap yakin, tetap fokus, tetap konsen, pasti bisa. Pasti, pasti bisa, Terima kasih Mas Sarikun, terima kasih Mbak Muheni. Ya Pak, sama-sama. Oke, sahabat Ritem, itu tadi bincang-bincang saya, ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Sarikun dan Mbak Muheni. Ya, semoga obrolan kami ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Ya, ambil yang baik-baiknya, dibuang yang buruk-buruknya, ya, dan ambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Kalau video ini bermanfaat, ya silahkan share, like, komen, dan subscribe. Semoga lebih banyak yang bermanfaat, ya, dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.